Direndah-rendahkan saya diam. Dikatain klub miskin saya juga diam. Diolok-olok tuas ekonomi saya juga diam. Tetapi hari ini di Barcelona saya sampaikan saya akan lawan. Begitulah mungkin curahan hati Joan Laporta di jendela transfer musim panas kali ini. Pasalnya Barcelona bikin geger geden setelah menyelesaikan transfer Anthony Gordon. Nggak tanggung-tanggung, Blaugrana berani mengeluarkan 80 juta euro untuk pemain asal Inggris tersebut. Bukan cuma Gordon, Barcelona juga bakal menghabiskan 100 juta euro untuk Julian Alvarez. Jadi selama ini kita semua ditipu oleh klub asal Katalan ini. El Barça yang katanya nggak punya uang malah jadi klub yang paling sibuk sebelum jendela transfer resmi dibuka. Bagaimana kira-kira proyek ambisius Barcelona mendatangkan deretan bintang berharga mahal? Tiba-tiba belanja mahal di bursa transfer. Ada satu stigma yang dalam beberapa musim terakhir melekat pada Barcelona. Setiap memasuki jendela transfer, Blaugrana identik dengan label miskin, nggak punya duit dan masalah finansial. Klub asal Katalan ini nggak bisa mendatangkan sejumlah pemain incaran karena terlilit masalah finansial akibat kepemimpinan klub di era Josep Maria Bartomeu. Begitu Blaugrana dinahkodai Joan Laporta, dosa-dosa besar rezim Bartomeu pun terungkap. Sederhananya, manajemen lama meninggalkan seabrek beban finansial untuk manajemen baru. Pendukung Barcelona juga pasti pernah trauma dengan istilah tuas ekonomi. Klub kebanggaan mereka harus mencari dana tambahan dari berbagai sumber untuk bisa merekrut target transfernya. Salah satu yang paling memorable adalah ketika Blaugrana menjual 15% hak siar mereka ke Sixth Street pada tahun 2022 yang lalu. Gara-gara masalah finansial yang rumit ini, Barca sering menjadi bahan olokan di bursa transfer. Bayangkan, bukan hanya akun troll sepak bola yang mengejek mereka, tapi seorang presiden Bayern Munchen langsung. Ada satu kata-kata menyakitkan yang pernah diucapkan oleh Hunes untuk Barcelona. Konteksnya, saat itu Blaugrana tertarik untuk memboyong Robert Lewandowski pada musim panas 2022. Namun di saat yang sama, Barcelona juga sedang terlilit utang 20 triliun rupiah. Los Culés pun dianggap nekat mengincar Lewandowski padahal masih punya masalah finansial yang harus dibereskan. Alhasil Uli Hunes selaku presiden Bayern Munchen saat itu menyindir Barcelona dengan kalimat yang kurang lebih seperti ini. Punya utang 20 triliun kok maksa beli Lewandowski? Di Jerman, Barcelona pasti sudah dianggap bangkrut sejak lama, sindir Uli Hoeneß. Namun Barcelona tiba-tiba meninggalkan semua stigma buruk itu di musim panas kali ini. Gak ada angin, gak ada hujan, mereka menawar Anthony Gordon sebesar 80 juta euro. Bahkan saga transfer mengejutkan ini gak berlangsung lama. Tanpa bertele-tele, Barcelona langsung deal dengan Newcastle United untuk menyegel transfer Gordon. Hanya butuh sehari saja bagi Blaugrana untuk merampungkan saga transfer Gordon. Per hari ini Gordon pun sudah tiba di Barcelona untuk persiapan tes medis. Beredar video sang pemain makan malam bersama Deco selaku direktur olahraga klub. Anthony, one scene, please. Anthony, welcome. Please. Internet dan jagat media sosial langsung heboh karena Barca bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Barcelona yang dalam beberapa musim terakhir dibilang klub miskin, ternyata menipu kita semua. Golongan yang paling terpukul dari transfer Gordon ke Camp Nou adalah fans Manchester United. Ya, pendukung setan merah ngamuk di timeline karena Barcelona lebih memprioritaskan transfer Gordon ketimbang Marcus Rashford. Padahal bandrol transfer Rashford cuma 30 juta pound sterling. Jumlah tersebut harusnya bisa langsung dilunasi oleh Blaugrana kalau mereka ternyata bisa bayar 80 juta euro untuk Gordon. Fans setan merah cukup kesal karena Rashford yang punya kontribusi vital di musim ini malah ditunda proses kepindahan permanennya. Sang pemain berhasil menorehkan 14 gol dan 14 assist untuk Los Culés di semua kompetisi. Hansi Flick juga sudah berkali-kali ngode ingin Rashid dipermanenkan. Namun Barcelona justru masih tarik ulur dengan manajemen United terkait harga transfer Rashford. Lantas, kenapa bisa Blaugrana mengutamakan Gordon daripada Rashford? Wahai fans Manchester United, pemain kalian boleh dibilang gak sevital itu untuk skema Barcelona. Salah satu alasan kuat kenapa Gordon yang lebih dulu diresmikan ketimbang Rashford, karena secara taktik Gordon sangat urgent dibutuhkan Hansi Flick.
Meski secara statistik catatan Gordon berada di bawah Rashford musim ini. A bit cluttered on the wings for Barcelona if Gordon and Rashford end up there. They've got Lamine Yamal, they've got Rafinha. This is how the two England stars stack up in terms of their league contributions from the most recently completed season at the weekend. Gordon played more minutes than Rashford. Namun Gordon bisa memberikan dua hal yang selama musim lalu jarang ditemukan di Barcelona. Dua hal tersebut adalah serangan direct dan konsistensi menjadi mesin pressing di sisi kiri penyerangan. Dalam artikel The Guardian, Gordon punya agresivitas untuk menembus garis di belakang pertahanan lawan. Barcelona bakal sangat direct jika Gordon bermain di starting line up. Pemain yang satu ini gak bakal menahan bola untuk bermain passing 1-2 dengan rekannya. Gordon justru akan membawa bola berlari menembus pertahanan lawan, lalu cut inside ke kotak penalti dan meluncurkannya ke gawang musuh. Salah satu kelebihan Gordon yang lain adalah kemampuannya bermain sebagai false nine. Bersama Newcastle musim ini, Gordon sudah 16 kali bermain di posisi striker lubang. Hasilnya dia berhasil mencetak 9 gol dan 1 assist untuk melengkapi torehan 17 gol dan 5 assist-nya di musim ini. Permainan dan talenta Gordon pernah mendapat sanjungan langsung dari Jose Mourinho. Setelah Newcastle membantai habis Benfica di Liga Champions dengan skor 3-0, Mourinho menghampiri Gordon pasca pertandingan usai. The Special One merangkul Gordon sambil membisik satu kalimat pujian, "Kamu terlalu hebat." Di pertandingan itu, Gordon tampil menggila dengan sumbangsih 1 gol dan 1 assist. Mendapat sanjungan khusus dari Mourinho bikin Gordon terkejut. Dia bangga permainannya diakui oleh pelatih legendaris macam The Special One. "Saya sangat tersanjung, itu pujian besar untuk saya. Saat kecil, Jose Mourinho adalah salah satu pelatih favorit saya. Saya mengidolakan The Special One," tegas Gordon. Sekarang, pendukung Barcelona bisa bilang sesuatu ke rival mereka, yakni Real Madrid. Lagi puasa malah disuruh ngejar Anthony Gordon. Ambisi Barcelona berlanjut ke Julian Alvarez. Barcelona ternyata nggak berhenti dengan transfer Anthony Gordon. Nama berikutnya yang dikejar Los Culés adalah Julian Alvarez untuk menjadi ujung tombak utama. Setelah Robert Lewandowski pergi, Barcelona sekarang minus striker murni. Ferran Torres memang bisa bermain di posisi ini, tapi Barcelona tetap butuh tambahan kualitas. Dan Alvarez dirasa mampu menghadirkan upgrade yang bikin Barcelona naik level. The Athletic melaporkan Blaugrana siap mengucurkan dana 100 juta euro untuk transfer La Arana. Alvarez yang sering dijuluki si laba-laba kecil ini memang sudah lama masuk daftar incaran El Barça. Sejak musim lalu, Hansi Flick ngebet banget melihat Alvarez di timnya. Kabar baiknya, Alvarez sendiri juga sangat tertarik untuk pindah ke Camp Nou. Alhasil masalah kontrak personal sepertinya bukan masalah untuk Barcelona. Boleh dibilang, secara taktikal Alvarez memang striker yang diidamkan oleh Hansi Flick. Berbeda dari Lewandowski, karakter permainan Alvarez lebih fleksibel. Dia nggak cuma bisa bermain sebagai striker tengah, tapi juga cocok mengisi pos gelandang serang. Alvarez bisa diandalkan untuk melakukan umpan kombinasi yang menjadi ciri khas Barcelona. Alvarez juga bisa diinstruksikan untuk turun ke lini tengah demi menciptakan link up play dengan para gelandang. Ditambah kemampuan off the ball atau pergerakan tanpa bola sang pemain juga begitu apik. Faktor-faktor inilah yang bikin Hansi Flick serius menginginkan Alvarez ke Camp Nou. Selain itu, La Arana bisa disebut sebagai striker paling lengkap di era sepak bola modern. Pep Guardiola saja menyesal telah melepas mantan pemain River Plate tersebut ke Manchester City. Guardiola menyebut kepindahan Alvarez ke Atletico Madrid di musim panas 2024 adalah salah satu dosa terbesar dalam karir kepelatihannya. Mungkin ini adalah sebuah dosa yang akan saya ingat di sepanjang karir kepelatihan saya, yakni membiarkan Alvarez hengkang. Entahlah, tapi saya tidak bisa menahannya di sini tanpa jaminan menit bermain, tutur Guardiola. Komentar sanjungan serupa juga keluar dari mulut Diego Simeone. Pelatih Atletico Madrid ini nggak sungkan melabeli Alvarez sebagai pemain terbaik yang mereka punya. Julian Alvarez adalah pemain terbaik yang kami punya. Kami harus merawatnya dan menjaganya selama bertahun-tahun. Di Atletico kami harus membantunya menjadi lebih baik, ujar Simeone. Di musim ini, pemain asal Argentina tersebut sudah mengemas 20 gol untuk Los Rojiblancos. Pada musim 2024-2025, La Arana juga berhasil menorehkan 29 gol dan 8 assist. Jadi secara produktivitas gol, naluri Alvarez dalam membobol gawang lawan sudah terjamin. Ditambah Blaugrana bakal punya pemain bermental juara,
dan terbukti bisa diandalkan dalam laga-laga besar. Sayangnya saga transfer Alvarez sepertinya nggak bakal semudah Anthony Gordon. Atletico Madrid nampaknya masih ogah melepas Alvarez secepat itu. Kubu Los Rojiblancos bahkan sudah memberikan pernyataan gak resmi terkait rumor Alvarez ke Barcelona. Julian Alvarez tidak akan dijual. Kami muak dengan kebohongan yang sudah disebarkan berbulan-bulan tentang Alvarez membeli rumah di Barcelona. Itu berita bohong. Sampai sekarang kami belum menerima tawaran sepeser pun untuk Alvarez, tegas Atletico Madrid. Jadi bagaimana para kules kalian? Apakah kalian optimis saga transfer Alvarez akan berakhir bahagia? Seberapa besar peluang Deco menyelesaikan kepindahan La Arana ke Camp Nou? Hanya waktu dan uang Barcelona yang bisa menjawab semua itu. Dapatkan celana kargo bahan corduroy ini buat style outfit yang lebih keren. Buruan cek link di bawah ini. Gebrakan transfer Barcelona masih belum selesai. Rumor transfer Barcelona di musim panas ini bukan cuma Anthony Gordon dan Julian Alvarez, masih ada beberapa nama yang akan diboyong Blaugrana ke Camp Nou. Sektor bek tengah menjadi prioritas Deco selain striker dan winger kiri. Barcelona sejauh ini masih santer dikabarkan mengincar Alessandro Bastoni. Namun pemain asal Italia ini nggak akan dilepas dengan mudah oleh Inter Milan. BP Marotta selaku presiden Nerazzurri sudah menepis rumor kencang tentang Bastoni ke Barcelona. Marotta menegaskan kalau Inter nggak akan mudah melepas pemain, apalagi yang berstatus sebagai bintang kunci klub seperti Bastoni. Saya kira demikian, secara umum kami bukan klub penjual, jadi kalau ada pemain yang pergi itu karena dia memang ingin pindah. Saya harus bilang kalau Bastoni jelas belum mengungkapkan keinginannya untuk pergi. Dia bahagia di sini, kami tidak perlu menjual, jadi saya kira dia akan bertahan bersama kami, kata Marotta. Sementara transfer Bastoni diprediksi berlangsung alot, kubu Barcelona mulai mengalihkan incaran ke target lain. Sosok Josko Gvardiol dikabarkan bisa menjadi opsi menarik. Siaran berita olahraga El Partidazo de Cope mengonfirmasi rumor Gvardiol ke Barcelona. El Barça, además de estar trabajando en lo de Julián Álvarez, está trabajando en el fichaje de Gvardiol, el jugador del Manchester City. Central, lateral, le queda un año de contrato, el City podría estar intentando darle salida para sacar dinero por él. Bueno, pues el Barça está interesado en este jugador del Manchester City. Los Culés juga dikabarkan tertarik menampung Bernardo Silva yang berstatus free agent. Bernardo sendiri masih belum mendapat tawaran serius dari klub-klub top Eropa setelah resmi meninggalkan Manchester City di musim panas ini. Selain itu nama Joao Cancelo juga sedang diusahakan kubu Blaugrana. Pemain asal Portugal yang dipinjam dari Al Hilal ini berpeluang dipermanenkan Los Culés. Namun situasi transfer Cancelo akan sangat bergantung dengan berapa banyak anggaran gaji yang tersisa setelah Barcelona mendatangkan Anthony Gordon dan Julian Alvarez. Paket hemat beli 7 kaos cuma 80 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Dengan proyek super ambisius yang menggelontorkan dana fantastis, akankah jendela transfer kali ini bakal menjadi awal dari dominasi total Barcelona di musim depan?